Selamat siang teman-teman semua, semoga sudah makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya bentuk GH Academy ini sebagai ajang forum. Forum apa? Diskusi. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kita. Dan bukan hanya itu dan sampai di situ saja. Saya bentuk GH Academy bukan hanya untuk kecerdasan belaka, bukan hanya untuk kecerdasan semata. Banyak sekarang yang pintar tapi akhirnya minter-minterin. Banyak yang menggunakan akal tapi akhirnya ngakal-ngakalin. Maka itu saya bentuk GH Academy dengan unsur-unsur forum-forum keagamaan, supaya kita bisa membentuk hati dan pikiran kita. Jadi bukan hanya semata-mata hati tok yang kita pertimbangkan di sini. Bukan hanya hati tok yang kita kedepankan di sini. Hablum minallah terus tanpa memikirkan hablum minanas. Akan tetapi akal kita, pikiran kita pun tercurah di sini. Karena apa? Kita adalah hati, kita adalah pikiran dari masyarakat. Kita adalah hati, kita adalah pikiran rakyat Indonesia. Kita adalah penyambung lidah bagi bangsa Indonesia ini. Kita nggak akan bisa menyambungkan lidah kita. Kita nggak akan bisa menginspirasi dan menginspirasi suara rakyat kalau kita sendiri tidak memiliki hati dan pikiran. Maka di sini yang saya tegaskan, kita mencari kesuksesan bukan hanya semata-mata kesuksesan pribadi yang individu. Kita di sini bersatu, kita di sini bergabung, kita di sini berkumpul, kita di sini menyatu kekuatan untuk memberikan kesejahteraan bagi kita dan kalangan yang luas. Nggak akan ada kesejahteraan dan kesuksesan tanpa didasari oleh hati dan pikiran. Orang itu harus sehat sehingga bisa menasehati. Apakah kita semua sudah sehat? Baik dari hati kita maupun dari pikiran kita. Apakah kita sudah berbudi? Apakah kita sudah berakal? Apakah kita sudah beradab? Dari mana kita bisa menyambung lidah? Bagaimana kita bisa menginspirasi? Bagaimana kita bisa menginspirasi jikalau kita belum menyehatkan akal budi pekerti kita? Maka di situ akan tidak muncul keadaban kita karena nggak terlatih. Maka di sini saya adakan forum-forum. Saya rela bikin video dan saya dimaki-maki oleh banyak orang. Ya ada yang menghina, ada yang memuji, itu it's okay, no problem, itu biasa. Akan tetapi mereka belum tahu tujuan kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini adalah hati dan pikiran daripada masyarakat. Kita adalah inspirasi dan inspiratif dari masyarakat. Kita adalah penyambung lidahnya. Dan saya tegaskan, GH Academy ini kekuatannya bukan terletak pada saya, tapi GH Academy ini terletak pada seluruh anggota-anggotanya. Jadi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, itu harus kita pikirkan, itu harus kita renungkan dengan hati kita, dan itu yang akan kita sampaikan. Maka perlu kita menjadi inspiratif bagi rakyat ini. Tapi kita ini dari golongan-golongan yang rumit, kita dari golongan-golongan yang sulit. Kita bukan orang yang berada, kita bukan orang yang pintar. Teman-teman semua,
Banyak orang yang berada, banyak orang yang pinter, tapi ternyata bodoh-bodoh semua. Dan itu sudah nyata kita buktikan. Maka saya kumpulkan orang-orang yang merasa bodoh untuk menjadi pintar dan memintarkan. Saya kumpulkan orang yang merasa bodoh untuk menjadi cerdas dan mencerdaskan. Saya bina hatinya supaya terang agar bisa menerangi. Jikalau kamu bisa bersinar, maka kamu wajib menyinari sekeliling. Gak ada orang susah, gak ada orang kaya, gak ada orang gagal, gak ada orang sukses. Semua hanya predikat dan gelar yang ada di dunia. Akan tetapi kamu yang memuja-muja gelar itu, kamu yang memuja-muja kesuksesan, dan kamu yang menghinakan kegagalan. Sedangkan kamu tidak pernah berpikir bahwa kegagalan itu adalah kunci dan awal daripada kesuksesan. Tapi kita semua terlalu merendahkan dan menghinakan arti daripada kegagalan. Kita terlalu menghinakan dan merendahkan arti daripada kemiskinan. Kita terlalu menghinakan dan merendahkan arti daripada kejahatan. Di mana ada kejahatan, di situ akan muncul awal dari norma-norma kebaikan. Di mana ada kehancuran, di situ akan muncul norma-norma kehidupan yang baru. Segala hal yang merumitkan pikiranmu, merumitkan hatimu, jangan kau jadikan itu menjadi buah pikiran. Maka siang malam, baik jumpa secara langsung maupun jumpa secara WA, secara media-media digital, saya selalu menyemangati teman-teman semua supaya apa? Kalian tidak menghinakan diri kalian sendiri. Kalian tidak merendahkan diri kalian sendiri. Sedari lahir kita sudah dicap sama Allah, kita sudah ditinggikan sama Allah, dan kita sudah diberi stempel bahwa kita adalah khalifah di muka bumi ini. Kita adalah pemimpin di muka bumi ini. Tapi kamu tidak pernah bisa memimpin dirimu sendiri, kamu tidak bisa pernah memimpin keluargamu, dan kamu juga tidak pernah bisa memimpin lingkunganmu. Kenapa kamu tidak bisa melakukan itu semua? Karena begitu besarnya egomu dan begitu besarnya rasa takutmu. Ingat teman-teman semua, orang yang mementingkan harga dirinya, maka sesungguhnya dia adalah penakut atau pengecut. Karena harga diri dan rasa takut itu adalah sama. Kenapa bisa demikian? Karena kamu mementingkan harga dirimu, maka kamu menjadi seorang pengecut. Kamu tidak pernah bisa berani menghadapi siapapun. Musuh itu jangan pernah dicari, tapi jika datang kamu juga jangan pernah berlari. Masalah itu jangan pernah dicari, tapi jika masalah itu datang kamu juga tidak bisa berlari. Hadapi semuanya dengan lapang dada. Hadapi semua dengan akal sehat pikiranmu. Hadapi semua dengan keberanian. Suatu hal yang membuat Tuhan itu marah dikala kamu tidak mempercayai dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mempercayai dirimu sendiri, maka kamu tidak akan pernah percaya sama orang lain. Kalau kamu tidak pernah husnuzon sama Tuhan tentang dirimu, maka kamu tidak akan pernah bisa berhusnuzon kepada orang lain. Hanya seuzon yang kamu besarkan di dalam dirimu maupun di dalam lingkungan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Kita manusia yang hanya menganiaya diri kita sendiri. Sadari itu. Karena apa? Kita menistakan nikmat-nikmat Tuhan. Kita mendustakan nikmat-nikmat Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan sakit hati. Apa yang kamu takutkan terhadap kemiskinan? Apa yang kamu takutkan terhadap kesulitan? Apa yang kamu takutkan terhadap kegagalan?
Sedangkan Tuhanmu telah menjanjikan, Tuhanmu telah mempersiapkan wal ardu atau lil anam, dan semua sudah aku siapkan. Tinggal bagaimana tata cara kamu mengambil semua yang telah disiapkan. Kamu bisa mengambil menggunakan akalmu, kamu bisa mengambil menggunakan hatimu, dan kamu bisa mengambil menggunakan jiwamu. Kamu bisa mengambil itu semua menggunakan jasadmu. Kamu terlalu takut menghadapi kenyataan, dan itu yang membuat kamu takut menghadapi kehidupan, sehingga orang di sekelilingmu merasa ragu dan merasa takut. Sehingga orang di sekelilingmu tidak merasa nyaman berada denganmu, tidak merasa aman berada di dekat diri. Kenapa? Kamu memunculkan energi yang negatif, kamu memunculkan ketakutanmu sehingga mereka pun takut. Tapi dikala kamu memunculkan energi yang positif, kamu memunculkan keberanianmu, maka di sekelilingmu akan menjadi pemberani. Berani melawan kemiskinan ini, berani melawan kesulitan hidup ini. Kita tidak pernah takut akan apapun yang akan terjadi di depan kita. Karena apa? Allah telah menjamin, Tuhan kita telah menjamin keselamatan kita, kebahagiaan kita, selama kita menjalankan apa yang Dia perintahkan. Tuhan kita adalah pimpinan yang tertinggi, dan panglima kita adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita ini adalah lakon, hidup kita adalah permainan, dan nikmatilah lakon ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kamu mendapat pujian, kamu mendapatkan gaji, kamu mendapatkan hasil dari Sang Pencipta lakon. Siapa Sang Pencipta lakon? Tuhan. Dan siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Allah telah menutupi aibmu dari pagi menjelang petang, dari petang menjelang pagi, dan kamu jangan pernah membongkar aib. Suatu kebiasaan manusia, jikalau Allah telah menutupi aibnya, tapi seseorang itu membuka aibnya sendiri, itu hal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang paling dibenci Tuhan kita. Itu jalan menghambat pikiran-pikiran kita, dan jalan menghambat kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan pidato, ini bukan teks yang tertulis, ini nurani yang berbicara. Karena saya tidak pernah menggunakan teks untuk berbahasa dan untuk berkata-kata.